This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas akhir untuk memenuhi tugas mata kuliah Elektronika Analog 2 yang dibina oleh Bapak Solihul Hadi STMING yang berjudul Penerapan Op-Amp Komparator sebagai pengganti mikrokontroler pada inkubator, yang disusun oleh Andri Firmanto, Faisal Restonugoro, dan saya sendiri Hafidz Zaburuman yang merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Malang. Langsung saja kita ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Peternakan ayam menjadi hal yang wajar ditemukan di Indonesia. Untuk melancarkan bisnis tersebut, efektivitas waktu dalam pengembangbiakan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Penetasan ayam kampung oleh indukannya sendiri memakan waktu kurang lebih 21 hari yang dirasa kurang efektif jika telur diletakkan pada inkubator, maka proses penetasan telur akan dapat tetap dilakukan dengan indukan ayam yang dapat segera memproduksi telurnya kembali. Inkubator penetas telur memerlukan nilai suhu yang presisi dengan suhu pada pengeraman induk ayam untuk menetaskan telur ayam dengan kualitas yang baik. Maka, digunakanlah sensor LM35 yang memiliki tingkat ketelitian yang dirasa cukup untuk menjaga temperatur inkubator. Alat ini juga menggunakan op-amp komparator, berbeda dengan penelitian-penelitian umumnya yang menggunakan mikrokontroler sebagai pengolah sinyal sistem. Dengan tidak dipakainya mikrokontroler, maka biaya pembuatan dan juga biaya penjualan tidak akan terlampau mahal dan dapat bekerja dengan performa yang kurang lebih sama. Dengan dibuatnya alat ini, maka kami harapkan dapat menjadi solusi mudah untuk peternak ayam yang memiliki masalah pada pengeraman telur ayam dengan biaya produksi yang lebih terjangkau. Rumusan masalah. Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah disusun sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara mengatur rangkaian op-amp komparator agar dapat menjalankan sistem. Lalu yang kedua, bagaimana cara mencegah terjadinya panas suhu yang berlebih. Tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui penerapan aplikasi op-amp pada peralatan elektronika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk mempermudah penetasan telur ayam tanpa dibantu indukannya. Dan yang ketiga, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Elektronika Analog 2. Berikutnya, bab 2 tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, untuk bab 2 akan saya lanjutkan. Saya Andri Firmanto. Pada bab 2 ini terdapat tinjauan pustaka. Yang pertama adalah op-amp komparator. Komparator merupakan salah satu konfigurasi op-amp yang paling sederhana. Komparator berfungsi untuk membandingkan nilai dari kedua masukannya dengan memanfaatkan penguatan tegangan open loop op-amp yang nilainya sangat besar. Dengan demikian, apabila terdapat selisih atau perbedaan nilai dari kedua masukan op-amp, akan membuat tegangan keluaran menjadi saturasi atau mendekati nilai dari sumber tegangan yang diberikan. Prinsip kerja komparator adalah jika V plus lebih dari V min, maka tegangan keluaran sama dengan plus V saturasi sama dengan plus VCC. Jika V plus kurang dari V min, maka tegangan keluaran sama dengan minus V saturasi sama dengan minus VEE. Namun jika V plus sama dengan V min, nilainya menyesuaikan dengan tipe op-amp yang digunakan. Karena secara jika V plus sama dengan V min, maka V out sama dengan 0 volt. Tetapi pada prakteknya, V out tidak sama dengan 0, akibat dari adanya tegangan offset. Dengan kemampuan tersebut, komparator dapat digunakan sebagai pengkondisi sinyal yang umumnya membandingkan sinyal keluaran dari sensor dan tegangan referensi. Tegangan referensi merupakan tegangan yang nilainya tetap. Tegangan referensi dapat diperoleh dengan cara memberikan supply tegangan DC pada salah satu kaki op-amp, sehingga didapatkan nilai yang tetap. Kemudian untuk mengatur nilai dari tegangan DC yang diberikan, dapat menggunakan rangkaian pembagi tegangan. Yang kedua adalah transistor BC547. Transistor merupakan komponen semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus, dan penyambung arus atau switching, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Transistor dapat berfungsi semacam keran listrik, di mana berdasarkan arus inputnya atau BJT atau
tegangan inputnya atau FET atau FET, memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Pada umumnya, transistor memiliki 3 terminal, yaitu basis, emitter, dan kolektor. Tegangan yang di satu terminalnya, misalnya emitter, dapat dipakai untuk mengatur arus dan tegangan yang lebih besar daripada arus input. Basis, yaitu pada keluaran tegangan dan arus output dari kolektor. Transistor merupakan komponen yang sangat penting dalam dunia elektronik modern. Dalam rangkaian analog, transistor digunakan sebagai saklar yang pada analog digunakan sebagai amplifier atau penguat. Rangkaian analog melingkupi pengeras suara, sumber listrik stabil atau stabilisator, dan penguat sinyal radio. Dalam rangkaian digital, transistor digunakan sebagai saklar berkecepatan tinggi. Beberapa transistor juga dapat dirangkai sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai logic gate, memori, dan fungsi rangkaian-rangkaian lainnya. Suhu LM35. Suhu LM35 adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. LM35 memiliki keakuratan tinggi dan kemudahan perancangan jika dibandingkan dengan sensor suhu yang lain. LM35 juga mempunyai keluaran impedasi yang rendah dan linearitas yang tinggi, sehingga dapat dengan mudah dihubungkan dengan rangkaian kendali khusus serta tidak memerlukan penyetelan lanjutan. LM35 berfungsi untuk melakukan pendeteksian terhadap suhu yang akan diukur. Sensor suhu LM35 ini mempunyai jangkauan pengukuran suhu antara 0 sampai 100 derajat Celcius dengan kenaikan 10 mV untuk tiap derajat Celcius. Yang berarti bahwa setiap kenaikan suhu derajat Celcius, maka akan terjadi kenaikan tegangan sebesar 10 mV, di mana output dari LM35 ini yang menyatakan kondisi perubahan dari suhu lingkungan. Setiap terjadi perubahan suhu, maka akan terjadi perubahan data output yang dihasilkan, di mana perubahan tersebut berupa perbedaan tegangan yang dihasilkan. Sensor suhu LM35 ini tidak memerlukan pengkalibrasian atau penyetelan dari luar, karena ketelitiannya sampai lebih kurang 1/4 derajat Celcius pada temperatur ruang. Yang kemudian relay 12 volt. Relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari 2 bagian utama, yakni elektromagnet, coil, dan mekanikal, perangkat kontak, saklar, atau switch. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil atau low power dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan relay yang menggunakan elektromagnet 5 volt dan 50 mA mampu menggerakkan armatur relay yang berfungsi sebagai saklarnya untuk menghantarkan listrik 220 volt 2 ampere. Untuk bab selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, bab 3, hasil dan pembahasan. Pertama adalah alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan untuk merancang alat ini adalah yang pertama, solder, tang potong, tang cucut, gunting, dan obeng. Untuk bahan-bahannya kurang lebih adalah kabel, timah, flux, PCB matrix, dioda pengarah, LED, resistor 330 ohm, 1 k ohm, dan 10 k ohm, elko 16 volt 100 mikrofarad, tripod 2K, soket IC 8 pin, terminal screw, baterai 9 volt, dan regulator 5 volt. Berikut adalah skema rangkaian yang kelompok kami gunakan. Selanjutnya adalah hasil simulasi rangkaian. Untuk hasil simulasi rangkaian pertama, kami menyeting tegangan referensi pada rangkaian sebesar 21 derajat Celcius, sehingga seperti pada gambar pertama, yaitu kondisi di mana suhu input dari LM lebih dari 21 derajat Celcius, maka output dari komparator akan low, sehingga lampu pijar pada output akan mati. Berbeda dengan gambar kedua. Gambar kedua merupakan kondisi di mana suhu dari LM35 kurang dari 21 derajat Celcius, sehingga komparator akan mengeluarkan kondisi high dan output lampu pijar akan menyala. Berikutnya adalah diagram blok. Berikut adalah diagram blok dari alat
yang telah disusun dari kelompok kami. Sensor suhu yang LM35 yang telah melalui rangkaian pembesaran akan masuk ke rangkaian komparator. Dengan kondisi tertentu akan memberikan output ke relay yang tersambung pada lampu pijar. Nyala dari lampu pijar akan mempengaruhi suhu di sekitar inkubator yang juga akan mempengaruhi input dari sensor suhu LM35. Untuk cara kerja secara mendetail sebagai berikut. Sistem akan mengukur suhu di sekitar dengan sensor suhu LM35. Besaran tegangan dari sensor suhu akan masuk dalam op-amp dan dikuatkan, kemudian hasil dari penguatan akan masuk ke komparator. Di dalam komparator, tegangan dari sensor suhu yang telah dikuatkan akan dibandingkan dengan tegangan referensi. Jika nilai suhu di bawah 21 derajat Celcius, seperti pada percobaan pertama, maka relay akan aktif dan lampu pijar akan menyala. Dan jika nilai suhu di atas 21 derajat Celcius, maka relay akan mati dan lampu pijar juga akan mati. Sebagai tambahan, pada sistem ini ditambah dengan motor DC yang digunakan untuk memutar telur yang dimasukkan ke dalam inkubator. Yang keempat adalah hasil rangkaian jadi. Untuk percobaan uji coba rangkaian jadi, kami menggunakan LED sebagai indikator output. Gambar pertama adalah hasil dari pengujian rangkaian dengan suhu ruangan sekitar 30 derajat Celcius. Karena tidak adanya alat untuk mengubah suhu ruangan sekitar pengujian, kami membuat kondisi V referensi berada pada suhu 33 derajat Celcius. Sehingga saat suhu naik sampai melewati batas 33 derajat Celcius, maka LED akan mati, seperti gambar di bawah. Nyala dan matinya LED direpresentasikan sebagai lampu pijar yang digunakan untuk menghangatkan telur yang sebelumnya terpasang ke relay. Kelima adalah analisis rangkaian. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai rangkaian, kami akan menjelaskan lebih lanjut. Diketahui bahwa perubahan LM35 mempengaruhi input dari op-amp komparator, di mana perubahan LM35 adalah tegangan akan naik 10 mV setiap 1 derajat Celcius. Sebelum masuk ke komparator, tegangan dari sensor akan dikuatkan dengan op-amp non-inverting. Output dari op-amp tersebut akan masuk ke komparator. Oleh sebab itu, potensiometer yang digunakan pada rangkaian komparator inverting digunakan sebagai tegangan referensi. Sehingga jika tegangan yang masuk dalam input komparator lebih besar dari tegangan referensi, maka output dari komparator akan low. Dan sebaliknya, jika input komparator lebih kecil dari tegangan referensi, maka akan terjadi output high. Baik, selanjutnya penutup, silahkan. Baik. Bab 4 penutup. Kesimpulan. Setelah dilakukannya simulasi rangkaian dengan software dan secara langsung dengan membuat alatnya, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan. Yang pertama, pengaplikasian op-amp komparator digunakan untuk berbagai alat yang dapat menjadi otomatis, mulai dari pengkondisian ruangan, inkubator, lampu jalan otomatis, sensor parkir, dan sebagainya. Lalu yang kedua, implementasi komparator sebagai inkubator adalah menjadi fokus kami dalam membuat alatnya, di mana ini hanya membutuhkan sedikit komponen, namun memiliki fungsi yang penting dalam setiap rangkaian yang dibuat. Ketiga, inkubator yang kami buat digunakan untuk segala jenis telur unggas, di mana tingkat suhu yang diinginkan dapat diatur sendiri sesuai dengan jenis telurnya, menggunakan trim pot yang tersedia dalam rangkaian ini. Saran. Untuk mengurangi error yang terjadi diharapkan untuk pembuatan rangkaian menggunakan pencetakan PCB atau membuat layout dan bukan penyelidar secara langsung di setiap komponen ataupun menggunakan PCB matrix yang tidak kompatibel dengan semua komponen. Untuk mengatur batas suhu dari output, rangkaian ini dapat menggunakan avometer atau menggunakan alat pengukur suhu yang sudah menjadi standar. Berikut adalah macam-macam daftar pustaka kami. Lalu untuk demonstrasi dan juga simulasi dalam Proteus akan saya serahkan ke teman saya. Baik, saya izin untuk share screen.